Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Quality and Reliability Engineering. Perkenalkan, saya Zona dan beberapa teman saya, Bandung sama Bali, satu Putri. Next slide, Mas. Mas Gandung, next slide. Bisa dilihat kelompok saya dengan yang berikutnya. Langsung menjelaskan saja, Mas. Ya, Quality and Reliability Engineering adalah bidang teknik yang mempelajari tentang menjaga kualitas dan ketahanan produk terhadap kerusakan yang menerapkan pengetahuan teknik dan teknik khusus untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan atau frekuensi kegagalan. Yaitu tujuannya untuk memastikan bahwa produk tersebut atau sistem tersebut memenuhi dan melebihi bahkan harapan pelanggan dalam hal kualitas dan keandalan. Next slide. Mas Gandung bisa ke slide selanjutnya. Halo, cek apa mic saya terdengar, Bu? Terdengar, Mas. Ya, masuk tapi kok slide-nya keluar lagi. Iya, mungkin Mas Gandungnya sinyalnya gangguan, Bu. Bentar. Sebentar, Bu. Oke. Ya, langsung ke objek penelitiannya itu. Kami meneliti yaitu PT XYZ mengalami peningkatan customer claim dari konsumen Adidas sebesar 67% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa jenis cacat yang menyebabkan customer claim antara lain simpul kering, broken stitch, sew-in pleat, skipped stitch, open seam, dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan PT XYZ mengalami kerugian sebesar 1,8 miliar rupiah. Sebenarnya, perusahaan sudah melakukan usaha untuk mengurangi jumlah customer claim, yaitu dengan lebih memperhatikan standar operating prosedur atau SOP yang berlaku dan mengawasi proses produksi secara lebih ketat. Namun, usaha-usaha tersebut kurang efektif untuk menurunkan jumlah customer claim, sehingga diperlukan alternatif solusi yang berpotensi untuk meminimalisir terjadinya produk cacat sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu yang harus dikeluarkan untuk perbaikan. Ya, identifikasi jenis cacat yaitu nomor 1 simpul kering dengan total cacat 194 piece, dan kedua broken stitch dengan total cacat 287 piece, dan lain-lain bisa dilihat sendiri pada slide tersebut. Ya, untuk metode saya serahkan ke Mas Dimas. Silahkan Mas Dimas. Ya, terima kasih Mas Vendra. Untuk metode yang digunakan untuk perbaikan dan pengendalian kualitas produk adalah metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Fault Tree Analysis (FTA). Untuk jurnal yang kami gunakan adalah jurnal dari UNS pada tahun 2022, Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022, 23 Juli 2022.
FMEA adalah suatu prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi dan mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan. Ini adalah keterangan dari Setiawan pada 2014. Metode ini dapat membantu meningkatkan keandalan dan keamanan suatu proses dengan cara mengidentifikasi potensi kegagalan atau disebut modus kegagalan pada proses tersebut. Sedangkan fault tree analysis adalah metode analisis yang digunakan untuk menentukan penyebab potensi kegagalan yang terjadi di dalam sistem. Adalah pengertian dari Swarup dan K. Amarvat pada 2014. Pada penelitian ini, FTA digunakan untuk mengetahui akar penyebab terjadinya produk cacat sehingga dapat menentukan usulan perbaikan bagi perusahaan. Next, Mas Gandung. Hasil penelitian untuk metode yang pertama yaitu perhitungan analisis resiko dengan metode failure mode and effect analysis, yaitu faktor yang memiliki resiko lebih besar akan dicari akar permasalahannya sehingga perusahaan dapat meminimalisir terjadinya produk gagal. Risk Priority Number atau RPN merupakan angka yang menunjukkan tingkat risiko dari suatu penyebab berdasarkan severity, occurrence, dan detection. Nilai ini dapat dihitung dengan mengalihkan nilai severity, occurrence, dan detection dari tiap-tiap faktor penyebab yang ada. Tabel perhitungan nilai Risk Priority Number atau RPN dan faktor penyebab terjadinya kegagalan akan ada di slide selanjutnya. Next. Berdasarkan tabel RPN yang ada di bawah, penyebab potensi kegagalan yang pertama ada operator tidak fokus, ada tension benang terlalu tinggi, operator terburu-buru, operator tidak fokus lagi, operator lelah, skill operator kurang, tingkat keterampilan operator rendah, dan yang terakhir oil spot itu bisa terjadi karena tetesan minyak pada mesin. Nilai RPN-nya bisa dilihat di paling kanan, itu adalah angka-angka yang menunjukkan nilai RPN tadi. Next, Mas. Monggo, Mas Gandung. Terima kasih Mas Dimas. Yang selanjutnya fault tree analysis. Pada kecacatan produk merupakan diagram pohon yang menunjukkan hubungan antara suatu masalah dengan penyebab-penyebab sehingga ditemukan akar permasalahannya. Bagian paling atas dari fault tree atau FTA merupakan masalah yang terjadi, di bawahnya merupakan faktor-faktor penyebab dari masalah tersebut, hingga di bagian paling akhir yang merupakan akar permasalahan. Gambar di samping yaitu faktor kesalahan saat setting benang atau mesin dapat terjadi karena 4 penyebab, yaitu operator bagian sewing yang terjadi memenuhi WI dan SOP yang berlaku, tidak melakukan pengecekan ulang sebelum proses sewing, terjadi miskomunikasi antara operator, karyawan, atau operator bagian sewing tidak fokus. Ketidakfokusan tersebut disebabkan karena operator lelah, mengantuk, dan kurang pengawasan dari supervisor. Itu sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, sebelum ke pertanyaan ya, saya komentari dulu sedikit. Jadi sebenarnya ini sudah bagus dalam hal memberikan studi kasus ya. Jadi ada satu paper yang di sini dibahas. Tetapi nanti untuk yang kelompok selanjutnya ya mungkin yang kalau yang udah terlanjur mau presentasi hari ini silahkan. Tapi kalau yang mungkin bisa memperbaiki ya. Jadi yang saya maksudkan itu adalah bukan mereview satu kasus atau satu paper, tapi banyak paper kemudian diresum tuh ada berapa metode sih yang biasanya dipakai dalam hal quality ya. Misalnya kalau ini dia pakai FMEA dan FTA. Mungkin di yang lain bisa pakai ANOVA, pakai desain eksperimen. Yang lainnya bisa pakai TGM. Yang lainnya lagi bisa pakai control chart atau seven tools, apalah gitu. Jadi tidak terbatas pada satu atau satu artikel yang dibahas pada
presentasi kali ini ya. Nanti untuk yang kelompok selanjutnya mungkin bisa sedikit diperbaiki ya. Di metodenya apa, inti dari metode itu mencari apa kayak gitu. Nah, adapun yang sudah dipresentasikan tidak apa-apa. Silahkan mungkin ada yang mau bertanya tentang quality and reliability engineering. Kalau ada yang belum paham mungkin ya ini sebenarnya bahas apa topiknya itu bisa ditanyakan ke kelompok ini. Silahkan. Silahkan, ada yang mau bertanya? Zulfahmi sepertinya mau bertanya. Zulfahmi. Iya Bu, Ya, ingin silakan. bertanya kepada teman-teman. Mungkin bisa ditunjukkan slide yang FMEA tadi nggak Mas? Nah, di situ kan ada apa namanya coefficient ya. Itu coba dijelasin yang angka-angka itu SO atau D itu apa sih maksudnya? Terima kasih. Ya, silakan dijawab. Halo, ada yang bisa menjawab kelompok ini? Silahkan. Ya Bu, saya coba menjawab, nggih Mas. Untuk SOD di sini adalah severity, occurrence, and detection. Di mana severity itu adalah kondisi sulit atau susah yang muncul karena terjadinya kejadian yang tidak diharapkan. Kita bisa singkat sebagai keluhan dari barang-barang itu bisa terjadi pakring, misalkan ini pakring itu karena apa gitu. Kalau O itu adalah karena O adalah occurrence, di mana occurrence adalah seberapa sering kejadian itu terjadi pada saat pembuatan barang tersebut. Selanjutnya ada detection. Detection adalah bagaimana kita mendeteksi, cara kita mendeteksi itu dibutuhkan waktu berapa lama. Itu sih yang menurut saya, Bu. Ya, Mas. Oke, ya makanya ini kalau satu metode dibedah itu nanti akan panjang sekali ya. Padahal untuk presentasi ini sebenarnya tidak panjang. Nah nanti untuk yang kelompok selanjutnya misalnya nih ya sudah memberikan pemaparan nih menggunakan metode ini nanti bisa dikasih aja linknya. Contohnya ada di penelitiannya siapa. Ya saya bantu menjawab ya. Jadi penelitian tentang quality dan reliability ini adalah penelitian teknik industri yang paling sering paling banyak diminati ya, terutama oleh mahasiswa AC dari Akatex. Seringnya mengambil tentang quality dan metode FMEA dan FTA itu sudah sering kali digunakan untuk menganalisis kecacatan ya. Jadi kalau kita mau membahas atau kita ingin mengangkat masalah kualitas, itu tuh biasanya ditandai dengan ada banyak produk cacat yang dimiliki oleh perusahaan tertentu. Nah, di situ kita bisa mengangkat judul skripsi yang berhubungan dengan misalnya ya, bagaimana strategi pengendalian kualitas atau bagaimana analisis pengendalian kualitas. Nah, perlu dipahami ya teman-teman mahasiswa, judul analisis dan judul strategi itu beda. Kalau kita membahas atau kita mengambil kajian penelitiannya itu masih dalam tahap analisis, berarti kita masih dalam tahap mencari kemungkinan solusinya itu ke arah mana. Tapi kalau sudah strategi, itu berarti kita sudah real ngasih solusi, oh strategi terbaik itu ini loh gitu. Tapi kalau analisis
itu masih dalam tahap menemukan alternatif solusi yang mungkin bisa dilakukan. Artinya kita nggak menyimpulkan sebenarnya yang paling bisa atau yang paling optimal dilakukan itu apa. Nah, tadi kalau disebutkan SOD itu ya, itu kan ada skornya. Sebenarnya kalau angka S, angka O, sama angka D itu sudah ada kriterianya ya, ada tabelnya, di mana masing-masing range angka itu menggambarkan tingkat keparahan, kemudian tingkat occurrence tadi, dan detection yang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya severe ya, taruhlah itu severe, seberapa keparahan yang ditimbulkan oleh cacat tertentu. Makanya di tingkat severe nanti ada tabel minor, low, moderate, high, sampai very high. Jadi kalau nanti penelitian itu hanya berhenti pada FMEA dan FTA, itu hanya akan menemukan sebenarnya cacat mana sih yang bikin paling banyak rugi. Cuman di situ aja sebenarnya. Nah, tapi kalau FTA, nanti ada lagi FTA. FTA itu sama sih sebenarnya, tapi kemudian akan ketemu dalam hal, oh berarti kalau misalnya cacat A itu ruginya paling banyak, kita fokus memperbaiki cacat A. Nah, kalau teknik industri itu saya berharap ya kajiannya, penelitiannya itu tidak berhenti sampai nemuin cacat mana yang paling rugi, enggak itu, tapi langsung pada apa solusi yang bisa ditawarkan untuk mengurangi cacatnya A itu. Kayak gitu. Nah, untuk menemukan solusi itu ada banyak metode juga. Nah, itu yang belum disampaikan oleh kelompok ini ya dalam pemaparannya. Jadi kalau misalnya mau menemukan strategi bagaimana sih kita menemukan cara-cara untuk bisa mengurangi apa namanya cacat, itu ada banyak. Contohnya bisa pakai Lean Six Sigma. Kemudian kita bisa pakai Taguchi method ya. Banyak bahkan kita bisa pakai linear programming. Kita bisa pakai regresi linear gitu ya. Ya itu memang matematika, tapi itu merupakan cara-cara yang bisa dipakai. Ya, jadi kalau misalnya nanti penelitian ada mengajukan judul hanya berhenti pada FMEA atau FTA, mungkin akan ditolak. Maksudnya kalau misalnya cacatnya jenisnya banyak, itu mungkin saya ACC ya, karena cacatnya banyak. Jadi perlu metode tertentu untuk menyimpulkan cacat mana sih yang mau kita perbaiki dulu. Tapi kalau jenis cacatnya mungkin hanya 3 jenis cacat atau 4 jenis cacat, di mana sudah ketahuan secara data real itu misalnya cacat A itu paling banyak, nggak perlu sebenarnya itu dijadikan penelitian. Ya kurang lebih itu ya dari saya. Saya rasa tidak ada pertanyaan lagi atau ada? Ini sebenarnya untuk kajian kelompok 5 itu yang masih belum dibahas adalah reliability engineering ya, atau berhubungan dengan maintenance mesin. Jadi ini belum banyak dibahas tentang maintenance mesin. Jadi salah satu sebab kenapa produk itu cacat itu salah satunya adalah karena mesinnya sering rusak biasanya. Nah, mesin rusak itu penyebabnya bisa macam-macam, yaitu bisa karena proses maintenance-nya yang terlambat. Maka biasanya ada penelitian di teknik industri untuk menghasilkan jadwal maintenance yang optimal itu kapan. Karena kalau maintenance kan biasanya mesin berhenti dan mengganggu proses. Nah, maka dicari win-win solution. Jadwal yang baik yang tidak mengganggu proses produksi, tapi juga tidak akan memperburuk tingkat kecacatan. Nah, itu nanti ada metodenya di manajemen pemeliharaan. Untuk dosennya ada Pak Agung ya, kalau mau penelitian tentang reliability engineering. Jadi kalau misalnya teknik mesin itu bahas cara benerin mesin itu dengan benerin bagian mananya, kalau teknik industri itu mainnya di kapan sih sebaiknya kita melakukan maintenance, setiap berapa bulan sekali, atau berapa minggu sekali, atau berapa hari sekali. Atau mungkin kita ganti mesin. Nah, itu pilihan-pilihan seperti itu, keputusan-keputusan seperti itu yang menjadi ranahnya teknik industri. Ini belum ada mungkin ya yang mengambil
skripsi tentang reliability engineering itu selama saya meng-ACC atau membimbing sejak awal itu belum pernah ada yang mau menyentuh tentang penelitian ini ya. Mungkin nanti di angkatannya ini ada yang mau penelitian, silahkan ya, sangat terbuka peluangnya. Oke, mungkin itu ya. Untuk kelompok 5 saya rasa cukup. Ini tadi kelompok 5 yang tidak hadir namanya siapa? Putri Wulandari, Bu. Dia Oke. baru layat, Bu, katanya. Oke, tapi membuat PPT ya. Iya, membuat, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 ya, bisa Terima kasih, Bu Anita. sudahi, ditutup dulu. Ditutup enggak ini kelompok 5? Ya. Oke, terima kasih Bu Anita, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya mau tadi jadi kelompok ergonomics and human factor, sudah siap? Kelompok 10 bisa, Bu. Kelompok 3, Bu. Kelompok 6 masih menunggu Dea sebentar, Bu. Oke, ya udah, Karena berarti perjalanan pulang. Oke, kelompok 10 udah lengkap? Kelompok 10 sudah lengkap? Yang satu hilang kabar, Bu. Kelompok 7 lengkap, Bu. Oke, 3 yang kelompok lengkap, Bu. 9 lengkap, 3. Bu. Yang lengkap dulu ya. Kita ke kelompok 7 dulu. Operation Engineering and Management ya. Kelompok 7 Anas Toat, Ratri, Nova, Ahmad, Faris. Silakan bisa mulai. Maaf Bu, sebelumnya di sini kan belum pada pulang ya. Maksudnya masih di ini. Jadi nggak bawa laptop Bu, di HP nggak apa-apa Bu? Yang penting bisa Nggak- presentasi lancar. Ya. Ya, baik Bu. Terima kasih. Ya, sudah terlihat. Bisa langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok Operation Engineering and Management yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Faris Mawarid, Anas Toat, Nova Dwi Rahmawati, Ratri Nur Khasana ingin memaparkan hasil materi yang telah dibahas. Untuk slide kedua, dipersilakan Mbak Ranti, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Faris. Jadi untuk Operational Engineering and Management merupakan teknik dan manajemen operasional dalam bidang manajemen teknik yang menangani desain dan analisis proses produksi dan pelayanan. Dari sudut pandang teknik industri, bidang pengetahuan ini menggunakan alat dan teknik untuk memastikan atau menjamin operasi bisnis berfungsi secara efisien dengan menggunakan beberapa sumber daya yang diperlukan dan secara efektif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk metode yang kami gunakan dalam penelitian ini ada failure mode dan effect analysis. Failure mode dan effect analysis adalah metode analisis kesalahan yang muncul dalam proses perancangan suatu pekerjaan rancangan, dan metode dan OEE merupakan overall equipment effectiveness yang biasa disebut OEE merupakan standarisasi untuk mengukur produktivitas manufaktur. Lanjut. Belum, Mas. Ya. Untuk kompetensi minimum yang harus dipahami dalam operational engineering dan manajemen adalah
Yang pertama, operational planning. Dalam operational planning terdapat life cycle yang merupakan forecasting, aggregate planning, dan market analysis. Yang kedua ada project management. Terdapat project as a network, critical path analysis, work, dan managing multiple project. Untuk yang ketiga ada planning dan control for manufacturing system atau project. Terdapat scheduling dan sequencing. Untuk yang keempat ada production scheduling, terdapat workshop, continuous flow, just in time, level loading atau work schedule. Yang kelima ada inventory management dan control. Terdapat known demand, uncertain demand, make to order, make to assembly, and make to stock. Yang keenam ada capacity management yang terdapat labor, equipment, materials, demand management, dan throughput. Yang selanjutnya ada material requirement planning, terdapat master production schedule, explosion calculus, rate sinergi, multi-line optimization, dan enterprise resource planning. Untuk selanjutnya ada purchasing supply chains, ada maintenance. Kalau hanya dibaca nggak usah aja, lewat aja ya. Yang butuh penjelasan aja. Yang butuh dijelaskan aja. Kalau hanya dibaca gitu lewat. Oh. Untuk selanjutnya ada Mas Anas. Lanjut. Yang nanti selanjutnya kelompok 3 tolong disiapkan ya PPT-nya ya. Jangan lama-lama. Kalau bisa pakai laptop, jangan pakai smartphone. Yang ada Siap, laptop, nanti biar tidak terkendala. Ini gimana ini kelompok ini? Mungkin personil lainnya bisa ngomong aja, nggak usah gantian, nggak apa-apa. Oke, baik Bu, mungkin bisa langsung saya teruskan untuk slide selanjutnya. Slide selanjutnya sebelumnya Mas, yang ada objek dan metodenya. Nah ini ya, baik. Jadi dalam operation and management engineering itu ada beberapa objek yang menjadi faktor penting untuk mencapai tujuan operation engineering tersebut, yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi di sini ada mesin, man, methods, material, and money. Kemudian untuk metodenya sendiri dalam pelaksanaannya itu ada bisa menggunakan beberapa metode untuk mengatasi masalah yang ditemui, seperti 7 tools, kemudian diagram, kemudian FMEA, OEE, dan banyak lagi. Next. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami mengambil satu contoh mengenai sebuah jurnal monitoring pencapaian efisiensi produksi di sebuah PT SJZ dengan OE dan FMEA. Jadi objek yang dipilih di sini adalah mesin, yaitu mesin ring frame. Kemudian untuk metodenya sendiri, kami menggunakan metode OEE, yang mana metode OEE ini merupakan metode yang bisa mengukur kinerja sebuah mesin. Jadi karena objek kita adalah mesin yang kita pilih, maka metode yang digunakan adalah metode OEE, dan berdasarkan perhitungan yang sudah kami lakukan, itu mendapatkan hasil 31%, yang mana bisa disimpulkan bahwa mesin tersebut masih belum bisa bekerja secara maksimal, sehingga efisiensi dalam perusahaan tersebut masih belum tercapai sesuai dengan targetnya. Next.
Oke, sudah selesai atau masih ada slide-nya? Masih ada satu slide, mungkin saya jelaskan langsung Ya, saja ya. dijelaskan aja daripada lama. Oke, baik Bu. Kemudian setelah mengetahui hasil dari OE tersebut sebesar 31%, kita harus mengetahui penyebab dari kinerja mesin tersebut tidak tercapai. Kita menggunakan metode FMEA. Kemudian berdasarkan hasil metode tersebut dihasilkan bahwa penyebab utama dari tidak tercapainya kinerja mesin tersebut adalah kurangnya karyawan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya operation and management operation yang kami ambil atau contoh yang ambil ini berkaitan erat bahwasanya fokus kita adalah mesin dan itu berhubungan dengan karyawan atau manajemen atau pelaksana dari sebuah perusahaan. Kemudian untuk slide selanjutnya, Mas Faris. Dapat disimpulkan bahwa operasi teknik dan manajemen adalah elemen penting dari sebuah industri manufaktur. Dalam presentasi yang di atas, kita telah melihat definisi dan elemen penting dari operasi teknik dan manajemen. Tantangan yang dihadapi, penerapan teknologi, secara pengelolaan dan manfaat efektif dengan menerapkan, mengoptimalkan, dan guna untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam operasi teknik dan manajemen, serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan untuk meningkatkan profitabilitas. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan ke Bu dosen. Oke, mungkin ada satu pertanyaan dulu sebelum saya berkomentar. Tidak ada, atau saya komentarin dulu ya. Ini kan, ya siapa yang bicara ini? Aditya, Bu. Ya, silahkan mau bertanya. Ya, tadi kan menggunakan metode OEE, Bu ya. Mm-mm. Yang saya tanyakan indikator apa aja supaya menentukan OEE-nya tercapai, seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, silahkan bisa dijawab salah satu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Aditya ya. Jadi untuk penentu OE sendiri itu bisa diketahui dari beberapa hal seperti loading time, on time, operation time, actual output, product defect. Jadi maksudnya di sini loading time itu seberapa lama mesin itu berjalan dalam satu bulan itu dijadwalkan itu berapa lama satu bulan berapa lama berjalan. Kemudian dalam pelaksanaannya itu mesin itu mati itu berapa menit atau berapa jam gitu. Dan kemudian setelah diketahui mati berapa jam itu kita harus tahu juga mengenai penyebab matinya. Kemudian setelah itu kan sudah diketahui, kemudian hasil uji juga. Jadi loading time itu mesin yang berjalan satu bulan itu berapa jam, kemudian downtime itu mesinnya mati berapa jam dalam satu bulan, kemudian ada actual output itu produk yang dihasilkan mesin tersebut selama satu bulan, kemudian produk defect dan setelah dari produk yang dihasilkan itu ada berapa produk yang tidak memenuhi standar kualitas gitu. Kemudian ada plan atau rencana dari hasil yang ditargetkan. Jadi berdasarkan hal-hal tersebut kita bisa menganalisis kinerja mesin tersebut apakah sesuai dengan targetnya atau belum, seperti itu Mas. Mungkin masih bingung. Iya, berarti dari studi kasusnya Mbak, OEE-nya berapa persen, Mbak? Dari pabrik yang jadi studi kasusnya? Ini berdasarkan studi kasusnya ini hanya menghasilkan 31%. Sedangkan suatu mesin itu dikatakan normal atau wajar itu harus mencapai 60%. Seperti itu, Mas. Berdasarkan jurnal yang saya baca, itu harus 60%. Oh iya, terima kasih, Mbak.
Oke, saya masuk ya. Tadi sudah ada satu pertanyaan, ya mungkin satu pertanyaan saja ya daripada lama. Nah, kalau tadi yang lebih banyak dibahas oleh kelompok ke berapa tadi? Kelompok ke-7 itu adalah terkait dengan OEE ya, dan bahkan masih menggunakan metode FMEA tadi ya. Nah, sebenarnya kalau untuk tataran operation engineering and management itu kita bisa bayangin sebenarnya ya itu lebih ke manajemen operasi. Manajemen operasi itu apa sih? Manajemen operasi itu kaitannya tentang gimana kita merencanakan, gimana kita menjadwalkan sesuatu, gimana kita apa namanya memproses sesuatu step by step. Jadi kayak kita memanage sebuah operasional atau pekerjaan tertentu. Nah, kalau tadi disebutkan apa namanya bahwa ada mesin yang tidak berjalan secara efektif, terus diukur. Sebenarnya mesin ini efektifnya tuh berapa persen sih? Nah, terus kalau misalnya kita sudah mengukur nih ya, efektivitasnya tadi 34% misalnya. Terus mau apa gitu? Pertanyaan selanjutnya kan itu. Kalau kita udah tahu nih, ini mesin tuh bekerja efektifnya cuma 30%. Terus mau apa? Nah, mau apa itu sebenarnya itu menjadi pertanyaan besar pada production engineering and management. Kalau kita udah tahu effectiveness-nya segitu, berarti manajerialnya seperti apa? Nah, itu sebenarnya yang perlu dibahas. Nah, jadi kalau masih dalam tataran OEE itu sebenarnya baru analisis ya, baru menganalisis tingkat efektivitas sumber daya. Ada nggak Bu yang penelitian tentang itu? Ada sebenarnya. Kemarin saya SCC karena memang belum pernah ada yang membahas tentang ini ya OEE. Tapi ternyata OEE ini memang ya fokusnya tadi pada menemukan persentase efektivitas mesin dan nanti juga sekaligus mengetahui penyebab dia tidak efektifnya itu di mana kayak gitu. Jadi seperti FMEA dan FTA, that's it gitu ya. Berhenti sampai di situ. Tapi tidak ada strategi penyelesaian solusi. Nah, harapan saya kalau sudah masuk ke skripsi itu walaupun kecil itu ada sesuatu yang bisa kita sumbangsihkan untuk menyelesaikan solusi. Jadi kalau misalnya udah ketemu nih, kalau ini lebih banyak disebabkan oleh faktor ini misalnya ya. Nah, terus gimana solusinya? Nah, untuk mendapatkan solusi itu maka ada cara yang bisa kita tempuh kayak gitu. Rata-rata penelitiannya solusinya adalah dengan wawancara gitu ya, dengan wawancara sama manajernya. Kalau kita mendapatkan solusi itu dengan wawancara sama manajernya itu sama aja. Kita nggak memberikan rekomendasi solusi apa-apa karena manajer sendiri sudah tahu solusinya, cuman mereka tidak melakukan. Nah, jadi harus dikejar kenapa tidak mau melakukan. Nah, mungkin cara itu dinilai tidak efektif kan kembali lagi. Jadi tadi yang kelompok 7 ya sebenarnya belum banyak menyentuh, nggak ngelihat link yang saya sematkan di tugas itu ya kelompok 7. Sudah Bu, sudah. Oh, tapi kok belum dibahas ya operation planning kayak gitu? Belum masuk ke slide ya ininya. Apa namanya? Intinya tentang apa ya? Secara garis besar tentang apa? Jadi tadi yang saya baca malah lebih ke jadi FMEA itu biasanya nyari resiko sebab ada kecacatan, terus dia nyari apa namanya severe-nya. Cacat ini tuh bikin separah apa sih kayak gitu. Bisa juga sebenarnya nggak sampai ke FMEA kalau cari penyebab, cuma diagram tulang ikan tuh sebenarnya bisa sebenarnya. FMEA itu kelebihannya cuma nyari seberapa parah sih kalau ini dibiarkan kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ini masih ada kekurangan ya pembahasannya. Jadi di Operation Engineering and Management itu juga ada MSDM, ada bagaimana kita nge-manage sumber daya manusia, itu ada beberapa metode juga yang dilakukan. Kemudian ada apa namanya penjadwalan produksi PPIC ya, itu juga menjadi ranahnya teknik industri, gimana kita ngitung
harusnya tuh di gudang tuh berapa sih yang harus kita simpan. Kalau kita mau membahas tentang masalah inventory, kita mau membahas tentang penjadwalan produksi, maka harus ada masalah dulu yang kita kenali. Masalahnya apa? Kalau mau bahas tentang gudang, berarti ketahui dulu, oh gudangnya terlalu penuh misalnya, oh gudangnya berantakan, oh banyak sekali proyek-proyek yang terlambat kalau untuk produksi. Maka itu menjadi salah satu latar belakang kalau di dalam skripsi. Jadi latar belakang kalau di skripsi itu nggak bisa kita cuma cerita ini sering telat, tidak kirim ke buyer itu tidak sesuai ekspektasi, itu nggak bisa. Kita harus menyajikan data dulu. Kalau telat, seberapa sering telat? Seberapa lama telatnya? Kalau gudangnya kelebihan inventory, kita harus menyediakan data. Emang inventory di perusahaan itu maksimal berapa kok dikatakan berlebih? Kayak gitu itu harus kita sampaikan dulu menjadi sebuah masalah baru kita selesaikan gitu ya kira-kira. Jadi untuk kelompok 7 tadi ada yang kurang pembahasannya. Oke, saya rasa tidak ada lagi ya untuk pembahasan ini kelompok 7. Cukup? Cukup, Bu. Oke, sekarang saya lanjut yang kelompok 3, laptop atau HP? Laptop, Bu. Oke, langsung bisa ditampilkan. Sudah tertampil, Ibu dan rekan-rekan semua? Ya, Sudah, Mas. Ya. Langsung, Bu ya? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya yang dilakukan oleh tim kami, tim dari kelompok 3, terkait dengan Body of Knowledge Engineering Economic Analysis. Sebelum itu, biar semangat, Bu, kami sediakan pantun, Bu ya. Orang salah harus dihukum, biar adil buat semua kaum. Kelompok 3 kami ucapkan Assalamualaikum, sambutlah presentasi kami dengan semuanya tersenyum. Ya, Oke Bu, ya Engineering Economic Analysis kelompok 3, ketuanya Bapak Cahya Widya Pratama, terus kemudian anggotanya Pak Zulfahmi Fauzan, terus Abed Rozak, sama saya sendiri Bu, Muhammad Saifuddin. Baik, apa sih yang ada di kelompok kami terkait dengan body of knowledge-nya terkait dengan engineering dan economic analysis, di mana kalau secara definisi sebuah bidang atau pengetahuan yang khusus terkait dengan ekonomi yang berfokus pada proyek-proyek teknik atau misalnya engineering project, di mana bapak-bapak insinyur, teknik industri maupun teknik yang lain harus perlu memahami kelayakan ekonomi dari setiap solusi masalah potensial yang akan terjadi. Banyak sekali yang masalah yang akan terjadi di area analisis ya, Bu ya. Terus kemudian garis besar pembelajaran dari engineering economic analysis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang analisa ekonomi untuk pekerjaan teknik dengan kriteria efisiensi ekonomi agar diperoleh suatu keputusan yang baik secara ekonomi, dengan tujuan mempelajari skala garis besar ada 2, investasi finansial, investasi nyata, atau faktornya seperti apa, serta resiko yang terjadi ketika kita mengerjakan sebuah proyek atau sebuah proyek yang akan dianalisa seperti itu, kelayakannya ataupun secara keuangan dan segala macamnya. Baik, apa saja yang dibutuhkan? Nah, yang dibutuhkan adalah kalau secara sekarang sudah industri 4.0 dan 5.2 ini sebenarnya hardware, software, fasilitas yang akan digunakan itu harus ada. People-nya juga mencakup beberapa aspek terkait dengan keahliannya seperti apa. Tentunya keahlian fasilitas software dan hardware, kalau tidak ada prosedur yang jelas, maka tidak ada gunanya juga gitu ya. Terus dari kebutuhan tadi itu, mestinya ada 4 yang kita poinkan, yaitu tentang constraint-nya apa nih
project-nya, teknologi apa yang kita gunakan, operasinya seperti apa, kemudian support konsepnya seperti apa nih dari pemilik atau dari yang penanam modal seperti apa. Terus kemudian dibahas membentuk sebuah sistem engineering manajemen yang nantinya akan memulai proses project yang akan dilakukan. Terus kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Cahya. Monggo Pak Cahya. Terima kasih Pak Udin. Apakah dengar suara saya Ibu dan teman-teman semuanya? Jelas Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah apa sih yang perlu kita pahami dari engineering economic analysis? Yang pertama, kita cepat saja Bu ya. Yang pertama adalah value and utility. Yang kedua adalah classification of cost. Yang ketiga adalah interest and interest formula. Yang keempat adalah cash flow analysis. Yang kelima adalah financial decision making among alternative. Selanjutnya yang keenam, next Pak Udin. Yang keenam adalah replacement analysis, yang ketujuh adalah analisis titik impas dan biaya minimum, dan yang kedelapan adalah evaluasi kegiatan publik, yang kesembilan adalah accounting and cost accounting, dan yang ke-10 adalah depreciation and depreciation accounting, dan yang 11 adalah incoming tax in economic analysis. Selanjutnya, yang ke-12, estimating economic element, yang ke-13 adalah estimate and decision making, yang ke-14 adalah decision making involving risk, yang ke-15 adalah decision making under uncertainty, dan yang ke-16 adalah analysis of construction and production operation. Nah, selanjutnya adalah setelah kita mengetahui dan memahami apa yang digaji dari engineering economic analysis, dapat disimpulkan objek yang diteliti berfokus pada engineering project yang berkaitan langsung dengan kelayakan ekonomi terhadap proyek yang akan dijalankan atau yang sudah berjalan. Next. Dan masuk ke poin yang ketiga. Metode penyelesaian masalah yang ada di bidang engineering economic analysis ada 9 ini yang kami ambil dari beberapa literatur. Yang pertama adalah cost benefit analysis, yang kedua adalah present world analysis, yang ketiga uniform series, yang keempat arithmetic gradient, yang kelima adalah bunga nominal dan bunga efektif, yang keenam future world analysis, yang ketujuh adalah annual world analysis, yang delapan adalah payback period analysis, dan yang kesembilan adalah rate of return analysis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Saifuddin kembali. Monggo Bapak. Ayo, siapa yang selanjutnya? Selanjutnya Atau Pak tetap Udin. saja? Tetap aja ya Bu ya. Iya. Maaf tadi belum dinyalakan ternyata. Ya, terima kasih Pak Cahya atas penjelasannya. Dari penjelasan dari Pak Cahya sudah diterangkan bahwasannya ada beberapa parameter yang akan kita lakukan gitu ya untuk menyelesaikan beberapa masalah. Salah satu contoh yang kita aplikasikan atau kita ambil adalah terkait dengan kajian menggunakan present world method. Artinya adalah pada metode ini aliran kas ditarik, kita simbolkan dengan huruf V dengan menggunakan MAR, atau MAR ini adalah suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan sebagai bunga untuk melakukan konversi gitu ya. Seluruh nilai P dijumlahkan sehingga P diperoleh menunjukkan nilai bersih dari keseluruhan aliran kas menjadi sebuah horizon perencanaan. Pemilihan dilakukan membandingkan nilai P sebagai alternatif yang ada dengan dirumuskan, di mana PI adalah nilai sekarang, AT adalah aliran kas, I adalah MAR atau minimum attractive rate return, dan N adalah periode perencanaan. Nah, salah satu contoh yang kita gunakan adalah sebagai berikut, terkait dengan menganalisa kebutuhan untuk menentukan alternatif pembiayaan pembelian mesin ya, pembiayaan mesin. Contohnya adalah seperti ini. Seorang insinyur menemukan alat yang mampu mengubah suatu proses permesinan pada mesin CNC atau NC ya, sehingga menghasilkan perbaikan proses dengan efisiensi 20%, sehingga
lebih tinggi daripada yang semula. Alat tersebut ditawar oleh sebuah perusahaan manufaktur dengan dua alternatif pembayaran. Yang pertama, alternatif satu adalah dibayar sekarang dengan harga tunai kurang lebih sekitar 50 juta. Alternatif 2 dibayar selama 15 tahun, tiap tahun adalah 10 juta selama 7 tahun, dan tiap tahun 3 juta pada 8 tahun hingga 15. Cara pembayaran mana yang dipilih oleh insinyur tersebut hingga analisanya tingkat bunganya sekitar 15%. Cara pertama adalah nilai sekarang 50 juta langsung saja karena sudah dibayar sekarang gitu ya, jadi nggak ada perhitungan secara menyeluruh. Terus kemudian cara yang kedua adalah A sama dengan tahun ke-1 sampai ke-7 adalah 10 juta dan A 8 sampai 15 adalah 3 juta. Nilai secara sekarang ada dua, yaitu pembayaran 1 sampai 7 P di mana 10 juta P per A 15% dikali dengan 7. 10 juta dikalikan angka yang tadi kita sebutkan hasilnya adalah 41,60 juta atau 4160. Dari pembayaran ke-8 sampai ke-15 rumusnya bersama 3 dikali 4,487 terus 0,398 jadinya 5,060 juta, sehingga P2 41 ditambah 41,60 plus 5,060 sama dengan 46660. Karena P1 lebih besar dari P2 maka akan lebih murah menggunakan pembayaran dengan alternatif yang pertama. Atau P2-nya 3 juta plus sekian, terus kemudian ditambahkan 3 juta P per A terus dikali 15% dikali 15 plus 7 juta P per A 15% kali 7 juta, di mana 3 juta dikalikan 5,847 plus 7 juta dikalikan dengan 4,160 atau hasilnya 46661. Beberapa yang kami tampilkan ini adalah literatur dari buku Engineering Economic Analysis dari Donald J. Lohmann yang sudah tertera di sini. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari kelompok kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Saya komentari dulu. Jadi secara konten ya, kelompok ini sudah sangat bagus ya dan lengkap. Jadi sudah menampilkan beberapa kajian yang masuk ke dalam economic analysis dan memberikan satu contoh studi kasus ya. Walaupun benar kata Anissa ya di kolom chat, saya meminta kemarin maksimal 7 slide ya. 7 slide itu sudah saya pertimbangkan, jadi 7 slide itu konten ya. Jadi kalau ada 3 yang saya minta, 3 poin, maka yang pertama definisi bidang kajian itu bisa 2 slide, kemudian objek itu bisa disimpulkan saja sebenarnya atau menginduk pada karena bidang kajiannya ini maka objek kajiannya apa. Kemudian tuh taruhlah 1 slide dan sisanya itu untuk metode gitu. Nah, adapun contoh kasus, kalau memang memberikan contoh kasus ya sebisa mungkin 1 slide gitu ya. 1 slide maksimal 2 slide. Ya, saya 7 slide itu konten ya. Jadi di luar cover, di luar cover perkenalan dan slide terima kasih ya. Kalau pakai slide perkenalan dan terima kasih berarti ya 9 slide. Tadi banyak sekali yang lebih dari 7 slide memang kontennya. Tapi untuk kelompok ini bagus ya kontennya. Saya sudah tidak ada yang saya komentari. Intinya memang untuk analisis ekonomi itu berhubungan dengan bagaimana kita mengukur tingkat kelayakan sebuah investasi atau sebuah bisnis. Nah, ini permasalahan yang memang perlu dikuatkan di arah teknik industri ya, karena ke depan itu kemampuan yang dibutuhkan itu bukan kemampuan akuntansi, bukan kemampuan pembukuan, itu bukan. Sekarang pembukuan sudah bisa pakai aplikasi, sudah bisa pakai SAP ya, semuanya sudah
muncul ketika kita klik tombol. Tapi kemampuan untuk memilih investasi tertentu, kemampuan untuk kita mau belinya kredit apa cash ya. Kita kalau misalnya punya uang nih 1 miliar, kita pakai buat apa? Buat beli mesin kah? Buat investasi bursa efek kah? Atau mau pakai buat marketing kah? Atau pakai apa? Nah, keputusan itu yang itu memang butuh engineering economic analysis yang kuat, dan tadi sudah disampaikan ya beberapa metode yang bisa diterapkan ya. Nah, karena ini hanya pemaparan ya, jadi saya tidak memberikan kesempatan juga untuk membahas metode lain. Mungkin kalau dibahas semua seru ya, tapi ya itu akan menjadi pemacu untuk yang lain. Nanti kalau misalnya mengambil penelitian economic analysis bisa cari tahu metode, salah satu metode yang disebutkan oleh kelompok ketiga ini tadi. Oke, clear ya dari saya. Mungkin ada yang dari peserta mau menambahkan, silakan. Ya, Alex. Tidak. Oke, cukup ya. Saya rasa sudah Ya, bagus. cukup. Oke, saya beri kesempatan untuk satu kelompok lagi saja ya. Jadi 9, Bu. gimana? Sesuai urutan aja, Bu. Ya, Kelompok 9, sesuai urutannya di chat. iya, betul. Oke, kelompok 9 pakai laptop ya. Ya, Bu. Oke, silahkan kelompok. Sebentar, sebelum ke kelompok 9. Ini tadi yang kelompok 3 yang presentasi cuma 2 orang, yang 2 orang lain kemana ya? Sebenarnya yang 2 orang lagi itu nanti jaga-jaga buat Bu, jawaban Bu. Jadi sudah standby untuk beberapa literatur di laptop yang lain gitu Bu. Oh gitu. Tapi semuanya terlibat dalam pembuatan ya, materi ya. Terlibat Bu. Oke, Semua oke. terlibat Bu. Oke, sip. Oke, lanjut ya kelompok 9. Ini bisa Oke Bu, ya terima kasih take Bu down dulu. atas Iya, sama-sama. inputannya. Kami stop share screen-nya. Oke, sebelumnya untuk teman-teman dan Bu, apakah sudah kelihatan? Ya, sudah. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9 akan kita sharing-sharing saja sifatnya. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan dari teman-teman atau kita masih banyak kekurangan dari presentasi kami atau sharing-sharing kami. Untuk kelompok 9 kita akan berfokus pada engineering management yang disusun oleh saya sendiri, Alex Cahyono Putro, kemudian ada Triana Nafi, kemudian ada Nia Yuliana, yang keempat ada Faizah Nurul Aryani. Next. Next ya, Mbak Nia bisa ya. Untuk pokok bahasannya yang pertama kita ada engineering management itu seperti apa sih yang pengertian dari engineering management, kemudian objek yang diteliti, kemudian yang ketiga metode penyelesaian. Untuk pengertian dari engineering management sendiri secara teori adalah cabang keilmuan yang menggabungkan keilmuan teknik dengan ilmu manajemen yang diaplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kompleks. Dalam engineering management ada beberapa poin pembahasan di dalamnya, antara lain yang pertama customer focus, leadership team organization, shared knowledge system, business process, resource and responsibility, strategic management, human resource management, project management, dan organization level. Untuk secara singkatnya, engineering management ini kita akan belajar bagaimana dari awal perencanaan sampai dengan pengontrolan. Di dalam engineering management ada 2 tingkatan yang dikenal, tingkatan vertikal dan tingkatan horizontal. Untuk tingkatan vertikal ini kita mulai dari yang puncak. Puncak itu ada biasanya diisi oleh CEO atau direktur, para pemimpin-pemimpin di sebuah perusahaan. Kemudian di tingkatan menengah itu ada direktur bidang-bidang.
Kemudian yang ketiga itu tingkatan bawah itu ada mandor atau supervisor yang akan membidangi di pelaksanaan. Kemudian di tingkatan horizontal itu kita ada pengadministrasian, terus akuntan, atau pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh masing-masing bidang atau manajer. Untuk kasus selanjutnya kita akan berfokus pada satu pembahasan leadership, teamwork, and organization. Semoga dilanjutkan sama teman saya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan leadership, teamwork, and organization. Di sini adalah 3 komponen yang saling berkaitan untuk meningkatkan produktivitas dalam engineering management. 3 komponen ini berkaitan erat dengan SDM-nya atau sumber daya manusia sebagai objek yang menjalankan leadership, teamwork, and organization. Dalam leadership, teamwork, and organization, hal yang mempengaruhi keberhasilan adalah komunikasi. Next. Selanjutnya, apa sih yang kita teliti di leadership, teamwork, and management ini? Nah, kita meneliti dari segi manusianya, yaitu sumber daya manusia. Nah, di sini seorang pemimpin itu harus bisa mengatur timnya dan agar bisa menghasilkan teamwork yang baik. Nah, tapi kenyataannya pada saat ini banyak sumber daya manusia yang penempatannya pada posisi-posisi yang tidak sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ayo. Oke. Selanjutnya adalah gimana sih metode penyelesaian yang kita gunakan pada masalah leadership, teamwork, dan organization yang kita fokusnya pada manusianya. Yang pertama adalah structuring effective work design. Jadi kita menstruktur gimana sih lingkungan desain kerja yang efektif. Contohnya adalah dengan melakukan penetapan pekerjaan itu harus disesuaikan dengan keahlian dari karyawannya agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan teknologi yang sekarang sedang ada. Kemudian adalah building an environment for productive communication. Itu membangun lingkungan pekerjaan untuk komunikasi yang lebih produktif. Itu maksudnya adalah kalau di dalam leadership, teamwork, dan organization itu kan yang paling utama adalah manusianya. Manusia itu kan pasti harus berkomunikasi gitu. Nah, ini kita harus bisa gimana sih cara membangun komunikasi yang produktif, itu mungkin bisa dengan sekecil apresiasi dari mungkin pemimpin, biar dengan memberikan reward gitu, agar karyawan-karyawan ini tuh merasa diapresiasi dan merasa dirinya itu berharga gitu, sehingga kalau ada suatu konflik dalam pekerjaan tersebut, dia itu nggak sungkan untuk kalau dia ada sesuatu yang dirasa nggak nyaman, dia itu bisa ngomong gitu loh langsung secara jelas gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi dan komunikasinya bisa berjalan dengan lebih baik. Kemudian adalah the five whys analysis. Ini tuh analisis yang bisa kita buat dengan fishbone, yang bisa kita buat lebih jelasnya dengan fishbone diagram ya, untuk menentukan root cause-nya atau akar permasalahannya itu di mana. Contohnya ini adalah kan kita mengambil produktivitas yang menurun. Jadi kenapa sih produktivitas itu menurun? Mungkin karena kemampuan sumber daya manusianya yang menurun. Terus kenapa sih kemampuan sumber dayanya menurun? Mungkin karena pembagian pekerjaannya yang nggak sesuai. Terus kenapa pembagian pekerjaannya ini nggak sesuai? Karena mungkin pemimpinnya ini distribusinya itu dia lebih ke seenaknya lah, yang penting semua bagian itu terisi. Kemudian kenapa sih pemimpinnya nggak teliti dalam kontribusi karyawannya itu? Karena mungkin pemimpinnya itu kayak micromanagement gitu, dia lebih ke pemimpin yang mengatur, mengawasi, mengendalikan pekerjaan tuh lebih ke keinginannya dia. Terus kenapa gaya pemimpin tersebut itu micromanagement? Mungkin karena pemimpin tersebut ya sifatnya atau gaya pemimpinannya itu seperti itu, dan ya seperti itulah penjelasan the five way analysis.
Oke, sekian dari kelompok kami. Mungkin kita masih banyak kurang literasi. Jadi untuk yang lainnya bisa menambahi dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Oke, saya bisa dimunculkan slide awal yang membahas kajiannya apa aja tadi ya? Ini aja, setelah ini nggak ada ya? Oke. Oke, langsung. Nah, saya komentari Iya. dulu ya untuk kelompok ke-9. Jadi, jadi objek dari engineering management itu apa sebenarnya? Coba dijawab dulu. Untuk objeknya mungkin dari kelompok kami itu dari orangnya, Bu. Objek yang Orang, harus hanya orang. ya, Oke. lebih ke manajemen dari awal. Kan untuk menurut kami itu manajemen engineering itu berawal dari perencanaan sampai dengan controlling. Jadi lebih banyak untuk di SDM-nya seperti itu. Nanti lebih menurut lagi ke tingkat semuanya kan tadi sudah ada disebutkan ya, ada fokus ke customer, terus kemudian nanti fokus di bagian-bagian masing-masing bidang nanti juga akan masuk di situ, Bu. Oke, ya sebenarnya saya luruskan ya. Sebenarnya kalau engineering management itu kan tadi sudah dijelaskan ya, perpaduan antara teknik dan manajemen. Segala hal yang berhubungan dengan manajemen itu bukan berarti objeknya manusia, gitu ya. Bisa juga yang di-manage itu adalah mesin. Bisa juga yang di-manage itu adalah informasi. Bisa juga yang di-manage itu adalah project atau prosesnya. Bisa juga yang di-manage itu adalah berkaitan dengan energinya. Nah, tidak hanya manusia yang harus di-manage. Nah, tapi cara nge-manage-nya itu harus engineer. Nah, tadi yang disampaikan oleh kelompok ini, kok ya kebetulan ya, mengambil metodenya itu adalah five whys ya. 5 kali pertanyaan mengapa gitu ya. Nanti kalau misalnya kita penelitian dia atau ngerjain tugas ya saya nggak tahu mungkin ada tugas lain di mata kuliah lain ketika harus memilih paper dia pilihlah paper yang itu penulisnya adalah orang engineer ya orang teknik gitu karena pasti akan beda cara menyelesaikan masalah. Five whys itu adalah salah satu metode kualitatif yang dimana kita itu menggunakan cara-cara yang berdasarkan kualitatif atau perspektif seseorang. Jadi tidak logik, tidak kuantitatif, tidak berdasarkan perhitungan. Sebenarnya kalau membaca beberapa literatur tentang leadership, tentang human resource, itu sudah banyak kalau di teknik industri itu mainnya di statistik ya. Mainnya adalah misalnya meneliti tentang bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap peningkatan produktivitas kerja, pengaruh misalnya pembagian kerja, pengaruh organizational behavior terhadap kinerja karyawan. Nah, itu semuanya menggunakan analisis statistik yang di situ melihat pengaruh. Nah, ada juga misalnya melihat pengaruh kepemimpinan macam apa sih yang itu akan meningkatkan kinerja operator. Nah, jadi bukan lebih ke five whys. Kenapa gitu ya. Itu kenapa itu kalau kita tanya lagi itu bisa 10 whys gitu. Karena kalau di teknik kalau di engineering setelah misalnya kita ketemu jawaban oh ternyata kepemimpinan itu tidak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja itu akan bertanya lagi kenapa tidak berpengaruh gitu ya. Mungkin karena tipe kepemimpinan tidak sesuai dengan budaya kerja perusahaannya. Nanti akan ada pertanyaan lagi itu bagian dari analisis ya. Why itu adalah bagian dari analisis. Jadi mungkin metode ini dipakai oleh bidang ilmu yang lain seperti manajemen, seperti MBA ya, bisnis, magister bisnis. Tapi kalau di teknik industri selalu kita menggunakan cara kuantitatif yang itu bisa dihitung dengan angka sehingga tidak berdasarkan asumsi pribadi seseorang atau point of view seseorang. Ya, jadi saya rasa itu ya tambahan dari saya. Tadi objeknya tidak hanya manusia, informasi pun bisa menjadi objek, mesin pun bisa menjadi objek. Oke, mungkin dari kelompok iya, oke, mungkin dari kelompok lain mau ada yang ditanyakan?
Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup ya untuk kelompok 9 ya. Oke. Nanti bisa ditutup dulu sebelum ke saya. Silakan bisa ditutup dulu. Ya, terima kasih atas tambahannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang belum tampil pada pertemuan hari ini, saya berharap nanti di pertemuan selanjutnya bisa lebih baik ya. Tadi seperti sampel di kelompok 3 saja itu sebenarnya sudah bagus. Nah, dan harapan saya adalah ketika ada yang presentasi, nanti siapkan pertanyaan gitu ya. Ada yang nggak paham atau, oh Bu, kok bidang kajiannya sama ya kayak yang bidang kajian kelompok yang maju nomor 1 tadi gitu. Nah, itu ditanyakan aja nggak apa-apa gitu. Jadi emang kita itu pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan kritis yang membuka wawasan gitu ya. Jadi jangan malu untuk bertanya. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Nanti untuk pekan depan mungkin bisa 4 atau 5 kelompok ya. Semoga nanti bisa lebih panjang waktu saya, jadi bisa lebih banyak yang maju gitu ya. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan dulu.